Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? Hope all of you are doing well. Here I would like to talk about the old tradition that is Pedole-dole. But before, allow me to introduce myself. I'm Fatima from English Department, Universitas Muslim Buton. Pedole-dole adalah salah satu tradisi yang merupakan siklus kehidupan masyarakat Buton. Ada banyak tradisi dalam suku Buton mulai dari lahir hingga meninggal yang masih dilestarikan sampai sekarang. Pedole-dole merupakan salah satu potret kebudayaan masyarakat Buton. Secara harfiah, dole-dole artinya guling-guling, upacara yang dilakukan baik untuk pencegahan penyakit maupun pengobatan. Semua tradisi pasti ada yang melatar belakangi hingga lestari. Begitupun dengan tradisi pedole-dole ini. Nah, untuk sejarah singkatnya dari tradisi ini, yaitu bermula dari zaman Si Panjonga, salah seorang dari Mia Patamiana, pendiri cikal bakal kerajaan Buton. Perkawinan Si Panjonga dengan Si Bana melahirkan seorang putra yang diberi nama Beto Ambari. Konon, sejak masa bayi, Beto Ambari selalu sakit-sakitan. Beto Ambari lahir dalam keadaan tidak sehat dan rendah daya tahan tubuh. Si Panjonga pun berinisiatif mencari metode penyembuhan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dia mendapatkan petunjuk untuk melakukan ritual dengan hasil tanah dipadukan dengan hasil laut. Setelah dilakukan ritual tersebut ternyata dapat menyembuhkan sehingga Si Panjonga mewasiatkan agar kelak anak cucunya yang masih berusia balita di dole-dole. Sebelum melakukan upacara dole-dole harus meminta hari yang dianggap baik terlebih dahulu. Dilakukan oleh pihak keluarga dan tetua yang biasa disebut bisa. Bisa adalah keturunan orang Buton Walaka yang biasanya turun-temurun. Terdapat banyak keunikan yang ada dalam tradisi pedole-dole ini. Salah satunya adalah tradisi ini merupakan program imunisasi yang dimana dilakukan secara tradisional. Selain itu, hanya wanita yang boleh hadiri dan mengikuti prosesi tradisi ini. Namun untuk anak-anak yang di dole-dole, bebas baik perempuan maupun laki-laki dapat mengikuti tradisi pedole-dole. Untuk melengkapi tradisi ini, dalam prosesnya harus disediakan bahan makanan yang bergizi seperti ikan bobara, nasi yaitu nasi pulut atau nasi biasa, santan yang dimasak menjadi minyak, pisang, ubi jalar, kopi atau ubi kayu yang dicampur gula, dan juga telur. Bahan makanan yang disediakan memiliki filosofi dan makna simbolik yang berbeda-beda. Lalu apa sih saja makna simbolik yang ada dari bahan-bahan tadi? Nah, yang pertama adalah hasil laut atau ikan, yaitu ikan bobara. Ikan bobara sendiri memiliki makna yang melambangkan sifat penurut. Jadi harapannya anak patuh dan tidak melawan orang tuanya saat dewasa nanti. Namun perlu diketahui bahwa pada tradisi pedole-dole tertentu terdapat pula jenis ikan lain seperti katamba untuk panjang umur dan buke-buke memiliki makna murah rezeki. Lalu nasi melambangkan keharmonisan antara anak dan orang tua. Nasi pulut yang bertekstur lengket dipercaya akan membuat hubungan antara anak dan orang tua tidak terpisahkan. Kemudian dalam upacara prosesi pedole-dole terdapat minyak kelapa dan kunyit yang dapat menghilangkan kuman atau virus yang menjadi sebab munculnya berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh alergi, kudis, dan gatal-gatal serta penyakit lainnya. Selanjutnya, ragam ubi-ubian memiliki makna yaitu melambangkan pikiran sang anak. Dengan keberagaman berpikir, maka anak akan terhindar dari kegundahan, kegelisahan, rasa sedih, dan kebimbangan. Sedangkan telur untuk kesembuhan penyakit bisul-bisul dari anak yang didole-dole. Dari berbagai macam bahan makanan yang sudah disiapkan tadi, diisi di dalam poluka riti yang mana disediakan 2 poluka. Poluka pertama berisi nasi dan juga 1 ikan bakar bobara. Poluka yang kedua berisi ubi-ubian, pisang, beserta telur.
dan juga di atasnya diletakkan satu ikan bakar jenis bobara. Disiapkan juga impo yang berisi satu kelapa utuh dengan kulitnya yang diibaratkan sebagai kepala manusia. Jagung yang diikat dengan benang putih disimpan dalam wadah uko atau urotan yang dirajut. Maknanya agar pertumbuhan anak berkembang dengan baik seperti cepat duduk atau berjalan. Adapun alat-alat yang disiapkan seperti pisau, loyang berisi air yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa oleh bisa. Di dalam air ini akan dicemplungkan beberapa bunga dan daun seperti bunga melati, daun pandan, bunga cempaka, dan sebagainya. Yang terakhir, daun pisang berfungsi untuk tempat berguling-guling anak saat didole-dole nanti, yang di atasnya diolesi minyak kelapa murni dan kunyit. Laksanaan ritual pedole-dole diawali dengan melilitkan benang putih pada poluka dan impo. Benang putih ini dililitkan sebanyak 8 kali untuk anak perempuan dan 9 kali lilitan untuk anak laki-laki. Proses melilitkan benang ini dinamakan panguri. Makna dari ritual ini agar anak tidak nakal dan dapat berbicara dengan lancar dan jelas. Selanjutnya, sember air yang sudah diasapi dupa dituang ke baskom, kemudian bisa mengangkat anak dengan posisi tengkurap dan telentang sambil diayun-ayunkan di atas 3 poluka, yang mana poluka yang ketiga ini berisi minyak kelapa yang sudah dimasak. Lalu diasapi dengan asap dupa sambil dibasahi air dari baskom. Pada saat itu pula anak disuapkan berbagai makanan yang berasal dari isi poluka dan juga ikan bobara. Biasanya saat dilakukan hal seperti ini, anak akan menangis kencang. Hal ini malah merupakan petanda baik, yang dimana semakin kencang tangisan anak akan semakin baik dan semakin berkah si anak ini. Perlu diingat saat keluarnya tangisan bayi, sang ibu diharapkan melantunkan doa-doa untuk kesehatan dan masa depan yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, anak ditidurkan dan diguling-gulingkan di atas daun pisang dengan membalurkan minyak dari kepala anak hingga ujung kaki sambil dikebas-kebaskan kumpulan kembang dan daun yang sudah dicemplungkan di air baskom ke badan anak. Tujuannya agar tidak mudah terkena penyakit, kesialan, dan penyakit yang diderita seperti kelemahan fisik, tumbuh kembang, dan penyakit kulit bisa hilang. Selanjutnya, anak digenggamkan 1 butir telur rebus dan harus dihabiskan oleh si anak agar segala penyakitnya hilang. Kemudian anak diangkat dan diberikan kepada gadis yang telah siap menggendongnya dengan memakaikan sarung khas buton kepada anak yang telah didole-dole. Gadis yang menggendong si anak dinamakan mosangona, merupakan gadis sama yang memasak minyak dari sebutir kelapa. Ritual selanjutnya adalah bisa membagikan makanan dalam poluka sampai beberapa bagian tergantung dari berapa jumlah perempuan yang turut serta dalam upacara pedole-dole. Makanan-makanan itu tidak dibagikan untuk tamu, melainkan dibagikan kepada ibu-ibu parubaya yang membantu bisa, orang tua anak, dan bisa, yang menjadi bagian penting dalam tradisi pedole-dole. Berbagai makanan tersebut disimpan dalam satu piring lengkap dengan uang seikhlasnya. Ritual terakhir yaitu mengikatkan benang yang telah dililit di poluka dan diimpo tadi ke perut, pergelangan tangan, kaki, serta leher anak yang telah didole-dole, disertai doa-doa dari bisa untuk kesehatan, rezeki, dan doa-doa terbaik untuk masa depan anak. Makna lain dari adanya lilitan tersebut adalah menandakan bahwa anak telah didole-dole. Kemudian, sisa air kembang yang masih ada di dalam baskom disimpan untuk dipakai mandi sang anak. Biasanya air ini habis untuk pemakaian sekitar 4 kali. Setelah semua rangkaian ritual dilaksanakan, anak tersebut dipakaikan baju khas buton untuk selanjutnya didudukan di pelaminan layaknya pengantin untuk mendapatkan ucapan selamat dan doa dari tamu yang hadir. Namun, ada pula yang melaksanakan tradisi pedole-dole ini hanya bertujuan untuk pengobatan tanpa mengadakan pesta karena keterbatasan biaya.